Ganjar Pranowo dipanggil DPP PDI Perjuangan. Ganjar dinilai melanggar instruksi Megawati meski tidak melanggar aturan partai. Apakah ini akan menjadi ancaman serius masa depan Ganjar atau demi penyelamatan PDI Perjuangan, atau ini hanya dramaturgi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Mas Ganjar Pranowo sesudah menyatakan siap menjadi capres, siap dicapreskan, tidak berapa lama dipanggil DPP PDI Perjuangan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita baca tuntas dan kita analisa sebenarnya apa yang terjadi dengan pemanggilan ini. Apakah ini memang sebuah kesalahan total atau hanya silaturahmi saja? Pertama, di Kompas, Ganjar dipanggil DPP PDI Perjuangan buntut siap nyapres. Ganjar Pranowo mania atau GB mania yakin Megawati rasional. Jadi GB mania berpikir positif tentang pemanggilan ini, rasional deh. Kemudian di CNN Indonesia, PDIP sanksi Ganjar Pranowo buntut siap jadi capres 2024. Wow, disanksi. Apa sanksinya? Selanjutnya di tempo.go, tak langgar aturan partai, Ganjar Pranowo dinilai langgar instruksi Megawati Soekarno Putri. Wah, ini aturan partai dan instruksi dibedakan. Kemudian di CNN juga, Ganjar Pranowo terima sanksi PDI Perjuangan, sebagai kader saya taat. Wow, bagaimana kalau kalian mendapatkan sanksi? Wow, pasti lawan. Tapi ini saya taat. Kemudian di Merdeka, hari Rabu, giliran FX Perudi dipanggil DPP PDIP terkait dukungan Ganjar calon presiden. Wah, ini malah yang pendukungnya mendapatkan panggilan juga. Kemudian yang terakhir, ini tidak kalah serunya karena semacam penutup dari proses dinamika yang ada. Hasto PDIP tunjukkan semboyan, pada akhirnya kebenaran yang akan menang pada Ganjar. Kalian mau memilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir. Apa sih maksudnya, kok kelihatannya sangat kontroversial tapi Ganjar yang menang? Wah, Hasto PDIP tunjukkan semboyan, pada akhirnya kebenaran yang akan menang pada Ganjar. Tapi ini ada tanda kutipnya. Tempo.go, sebelum mengumumkan sanksi yang diterima Ganjar Pranowo atas pernyataan siap nyapres, Sekretaris Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menunjukkan slogan yang berbunyi Satyam Eva Jayate. Adapun artinya, pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Oh, apa maksudnya kebenaran yang akan menang? Kita lanjutkan. Slogan tersebut menempel di dinding kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat. Latar dinding dari ubin berwarna krem membuat tulisan slogan yang berwarna merah ini nampak menyolok. Pak Ganjar, lihat tuh, Satyam Eva Jayate. Pada akhirnya kebenaran yang akan menang, kata Hasto di kantor DPP PDI tadi. Imbas pernyataannya siap nyapres, Ganjar Pranowo dikenai sanksi teguran lisan oleh PDI Perjuangan. Hasto menyebut Ganjar melanggar instruksi Ketua Umum nomor 4503 garing internal garing DPP
yang diterbitkan pada 7 Oktober 2022 lalu. 7 Oktober. Sekarang ya sekitar berapa? 7, 24, 25. Ya sekitar 2 minggu yang lalu. Hasto menjelaskan instruksi mengatur soal komunikasi politik. Menurut dia, pernyataan Ganjar telah melanggar instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi DPP, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Menurut Hasto, teguran kepada Ganjar merupakan hal biasa dalam organisasi. Oh, biasa. Tapi teguran, dipanggil. Dia mengatakan keputusan ini penting diambil mengingat soal Capres dan Cawapres menyangkut masa depan bangsa dan negara. Ini merupakan hal yang biasa. Partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan Capres dan Cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara. Jadi ini serius. Sementara itu Ganjar mengaku taat terhadap keputusan sanksi teguran lisan dari partainya. Sebagai kader PDIP, dia menyatakan menerima dan bakal memperbaiki kesalahannya. Apa maksudnya memperbaiki kesalahannya? Kita ikuti aja. Di kantor PDIP, Ganjar bertemu dengan Hasto dan Ketua Umum Bidang Kehormatan DPP PDI, Komarudin Watubun. Menurut Ganjar, keduanya telah memberikan banyak penjelasan tentang pernyataannya siap nyapres. Terima kasih Pak Sekjen, Dewan Kehormatan yang sudah memberikan banyak penjelasan. Clear pada statement publik. Ia pun menegaskan bahwa keputusan Capres maupun Cawapres berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kepada awak media, Ganjar menunjukkan pakaian yang dikenakan yakni seragam PDIP. Menurut dia, seragam ini turut menjadi tanda bahwa ia kader yang tegak lurus terhadap arahan partai, pecinta masa depan negeri. Seragam ini, ini kebetulan dengan biru. Kalau pas Ganjar pakai baju merah, seragam ini sebagai tanda dia tegak lurus terhadap aturan partai. Bagaimana kalian? Apakah ini serius dalam proses penegakan aturan atau penegakan instruksi? Memang ada dibedakan antara, dalam bahasanya Pak Sekjen, antara aturan sama instruksi. Mungkin sebagian kalian menyamakan, tapi sebagian ya membedakan. Menurut saya sih, apa yang terjadi pemanggilan ini adalah pemanggilan serius. Meskipun dikatakan ini adalah pemanggilan ya biasa dalam sebuah organisasi penegakan atau pelurusan, tetapi ini adalah pemanggilan serius karena terkait dengan Mas Ganjar menyampaikan siap nyapres pada beberapa waktu yang lalu, dan endingnya kan memang terjadi perbedaan. Keputusan Capres itu adalah di Ketua Umum. Inilah yang paling serius. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Mas Ganjar sih orangnya selalu taat terhadap aturan partai dan dia selalu menghormati apapun keputusannya. Coba bayangkan dipanggil jam 4 harus ke DPP dan dia tidak misalkan menunda, meskipun sebagai gubernur juga tidak, saya masih sibuk, langsung ke DPP. Itu kehebatannya. Kemudian yang kedua, Mas Ganjar juga menghormati apapun keputusannya. Dalam bahasanya diperingatkan secara ditegur, ada teguran secara lisan ataupun tertulis, Mas Ganjar akan mentaatinya. Bahwa mungkin kalian bertanya-tanya, apakah memang yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu salah ketika dia mengatakan siap nyapres? Dalam bahasanya Sekjen itu adalah salah, dan dalam bahasanya Mas Ganjar, kami mentaati, tegak lurus terhadap perintah itu. Kalau begitu kan memang sudah tidak ada masalah bagi komunikasi politik di elit.
Namun apakah hal ini menjadi problem di level bawah? Ya, mungkin kalian kalau ada berbagai dialektika, masukan, silahkan bisa ditulis. Apakah terkait dengan ini itu masalah atau tidak bagi taruhlah netizen atau masyarakat umum dan lain sebagainya. Menurut saya sih kalau kita kembalikan kepada negara demokrasi itu adalah negara yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan suaranya. Ya memang di dalam setiap organisasi, lebih khusus adalah partai politik, ada aturan. Di dalamnya ada aturan yang ditaati bersama. Namun kan tadi memang disampaikan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar. Yang dilanggar itu adalah instruksi. Kalau memang instruksi itu bukan bagian dari aturan, maka sebetulnya juga bukan aturan yang dilanggar, tetapi instruksi. Meskipun mungkin sebagian menyamakan atau menjadikan satu antara instruksi dan aturan. Sehingga ending dari pertemuan tadi, yaitu memberikan teguran kepada Mas Ganjar, itu adalah ya sesuatu yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan kepada kadernya yang menjadi salah satu idola publik. Dan selanjutnya barusan menyampaikan sebuah keputusan, saya siap nyapres dengan bahasa yang lain. Pecinta masa depan negeri, what's next? Apakah hal ini akan berpengaruh terhadap style Mas Ganjar ataupun Mas Ganjar menyiapkan pemilu 2024 secara pribadi atau berkomunikasi politik dengan yang lain? Memang pada saat Mas Ganjar sebagai pengurus bagian dari DPP, memang lebih baik yang mentaati perintah DPP. Namun kalau ada partai politik yang memberikan dukungan, ya itu juga tidak ada masalah selama tidak harus misalkan menyampaikan saya siap begitu. Yaitu kan memang dalam bahasanya DPP partai ada sebuah problem. Meskipun dalam bahasa yang lain, ya enggak lah, ini kan ditanya oleh media, respon dijawab secara langsung, dan mungkin ada kalimat ya sambil menunggu instruksi dari Ibu Megawati. Pecinta masa depan negeri, yang endingnya itu adalah pada akhirnya kebenaran itu adalah yang menang. Nah sekarang adalah kebenaran yang seperti apa? Kebenaran versi Mas Ganjar atau versi DPP? Ya semuanya benar. Yang sebetulnya semuanya Pak Sekjen Mas Hasto pun juga sadar bahwa ini adalah untuk mencari pemimpin terbaik. Mas Ganjar pun juga begitu. Sehingga akan lebih baik dalam komunikasi politik ke depan tidak harus mengedepankan saya itu loh elit DPP atau saya itu pejabat DPP. Iya, semua sudah paham. Komunikasi yang baik, lebih santun itu mungkin akan lebih dihormati oleh siapapun. Maksudnya keberadaan Mas Ganjar yang juga top figur tidak boleh dinafikan oleh ya salah satu adalah elit DPP PDI. Ya ada sebuah penghormatan bahwa Mas Ganjar menjadi magnet bagi masyarakat banyak, sehingga itu adalah perlu diapresiasi juga. Namun di sisi yang lain juga Mas Ganjar tidak boleh misalkan seakan-akan meninggalkan DPP PDI. Apapun yang disampaikan Mas Ganjar, taat azas, taat terhadap perintah DPP itu harus ditampilkan. Mungkin ada yang bertanya, mungkinkah itu terjadi? Solusinya adalah komunikasi yang baik antara elit partai dengan siapapun yang menjadi tokoh idola dari pabrik. Karena pada kesempatan ini siapa yang tidak tampil di publik
atau tidak mampu menyapa publik, maka dia akan ditinggalkan oleh publik. Padahal Indonesia sedang mencari pemimpin terbaik di negeri ini. Salah satunya adalah Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo, Cak Imin, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tergantung pada rakyat, dan kalau tidak bisa menyapa, ada sebuah problem nantinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.